Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah, dipersilakan bersaat teduh sejenak. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Semua kita dan keluarga sehat-sehat adanya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah Pelkat PKP di masa pandemi COVID-19 melalui ibadah daring saat ini. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Ibu Pendeta Nova L. Manahampi, Pendeta Jemaat GPIB Eklesia DKI Jakarta. Mari kita berdiri bersama menyanyikan lagu pujian Bagi Kemuliaan Namamu. PKJ 184 bait pertama, Nama Yesus Termulia. Bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Di sore hari yang indah ini, kami dapat berkumpul di dalam ibadah Pelkat PKP. Tuhan Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Nova yang akan menyebarkan akan firman-Mu yang kudus. Tuhan selalu mengurapi beliau ya Tuhan. Berikanlah firman-Mu untuk kami semua sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Sehingga firman-Mu menjadi kekuatan tuntunan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami serahkan ibadah sore hari yang indah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Litani pujian diambil dari Mazmur 5 ayat 12 hingga ayat ke-13 secara bergantian. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita memohon kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami akan baca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami semua ketika kami mendengar dan merenungkannya, bahkan juga kami dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Ya Tuhan Yesus yang baik, bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami boleh bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Alkitab, 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perikop bacaan kita berbicara tentang jika aku lemah, maka aku kuat. Kebanyakan orang tak ingin kelemahannya diketahui orang. Apalagi jika orang tersebut memiliki kedudukan atau reputasi yang sangat bagus. Biasanya semakin terkenal, akan semakin keras untuk menutupi kekurangan atau kelemahannya. Jika sampai ada orang yang mengetahui kelemahannya itu, bisa saja dianggap akan menghancurkan reputasinya. Tapi bagi Paulus dalam bacaan kita tidak demikian. Sebagai seorang rasul yang pelayanannya luar biasa, ia tidak berbuat demikian. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menceritakan bagaimana ia memohon kepada Tuhan agar mengambil yang disebut duri di dalam dagingnya. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-9 dari bacaan kita. Ada yang mengatakan duri dalam daging itu adalah penyakit yang dialami oleh Paulus. Tidak cuma sekali Paulus memohon hal itu kepada Tuhan, namun sampai 3 kali. Tetapi apakah jawaban Tuhan? Dikatakan di ayat 9 juga, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bayangkan seorang rasul Paulus yang dipakai Tuhan yang begitu luar biasa. Dia mengalami tekanan, dia mengalami kelemahan, dia mengalami pergumulan dan penderitaan. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan melalui pengalaman iman yang boleh kita baca dan renungkan pada hari ini. Paulus menceritakan pergumulan serta jawaban Tuhan yang diterimanya. Nah, yang pertama dalam bacaan kita, khususnya di ayat yang ke-10 ini, kita melihat bagaimana atau juga kita memahami bahwa penyertaan Tuhan itu tidak terbatas pada hal-hal jasmani saja. Yang kedua, kita belajar bahwa walaupun ada duri dalam daging kita, entah itu penderitaan, entah itu pergumulan, entah itu kelemahan, di sini kita diingatkan untuk tetap bertumbuh dan berbuah. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa kuasa Tuhan justru mengalir dan dinyatakan sempurna saat kita dalam kelemahan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan hamba Tuhan seperti Paulus yang sangat luar biasa.
tentunya dia tidak lepas dari yang namanya pergumulan dan masalah, bahkan penderitaan. Tapi di sini kita memahami bahwa ketika Paulus mengalami penderitaan bukan berarti bahwa Tuhan tidak bersamanya. Ketika Paulus mengalami tekanan bukan berarti bahwa Tuhan tidak melindunginya. Akan tetapi di sini kita melihat ada rancangan Tuhan yang indah di dalam pelayanan Paulus. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perikop bacaan kita juga kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ibu-ibu sebagai tiang doa, tentunya kita berperan penting dalam pelayanan, kita berperan penting dalam kehidupan keluarga bahkan di tengah masyarakat. Di saat kita mengalami kelemahan, di saat itu pula kita harus datang pada Tuhan. Pasti ketika kita datang pada Tuhan, kita meyakini ada solusi yang terbaik. Seperti syair lagu yang dinyanyikan oleh Pelkat PKP, Allah peduli segala persoalan kita. Allah selalu mengerti semua masalah dalam kehidupan kita. Bahkan Allah selalu memberkati dan menyertai kita di tengah apapun persoalan yang kita hadapi saat ini. Melalui firman Tuhan juga kita diingatkan untuk mari meresponi kebaikan dan kasih Tuhan, yaitu dengan belajar dalam ketaatan, dengan kita melakukan kehendak Tuhan dan bersyukur pada Tuhan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Allah selalu peduli, Allah selalu menyertai kehidupan ibu-ibu dan saya. Kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan 1001 macam masalah. Tapi mari andalkan kuasa-Nya. Seperti Paulus mengandalkan kuasa Yesus sehingga dia boleh dapat pulih dari kelemahan dan kesulitannya. Bahkan di tengah kelemahan, Paulus mau bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kekuatan baginya. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita sebagai kaum ibu, mari kita terus berharap pada kuasa-Nya. Karena kuasa-Nya memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Saat ini situasi pandemi COVID-19 yang masih belum berlalu dalam kehidupan kita. Bahkan zona merah di berbagai wilayah. Di DKI ini kita bisa melihat dampaknya. Dampaknya adalah banyak yang terpapar kesehatannya dan juga terpapar ekonominya. Banyak orang mulai ada rasa ketakutan, kekhawatiran, galau. Tetapi firman Tuhan memberikan motivasi, firman Tuhan memberikan inspirasi buat kita. Bahwa di saat kita lemah, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan ibu-ibu dan saya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rahasia terbesar kehidupan orang Kristen adalah bahwa kita saat ini mungkin ada dalam kelemahan. Tetapi rahasianya adalah ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, pasti kita mampu menghadapi semua masalah terbesar dalam kehidupan kita. Mari dalam kehidupan pelayanan di tengah rumah tangga, keluarga, juga mendidik anak-anak. Mari kita juga berperan, artinya tetap kita semangat, tetap kita tegar, tetap kita tidak khawatir. Karena firman Tuhan katakan bahwa Allah selalu menyertai kita sampai dengan kesudahan zaman. Itulah janji Tuhan untuk saudara dan saya. Di tengah situasi apapun, percayalah Allah selalu melindungi, menjaga dan menyertai kehidupan ibu-ibu. Sehingga kita tetap menjadi berkat. Meskipun dalam situasi pandemi saat ini, kita terus berkarya. Berkarya dalam keluarga, dalam rumah tangga, mungkin di pelayanan. Meskipun memang kita ada rasa takut, memang manusiawi ya.
ketika mungkin saat ini pandemi belum berlalu, tetapi tetap kita terus berharap pada kuasa Tuhan, sehingga lewat kuasa Tuhan kita selalu ada dalam kekuatan. Tuhan memberkati. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menjadi inspirasi untuk kami ketika kami belajar dari tokoh Paulus yang senantiasa memberikan kami kemampuan untuk menghadapi semua tantangan dan juga masalah saat ini. Kami yakin melalui tokoh Paulus kami juga diingatkan untuk terus berkarya, untuk terus menjalani kehidupan ini dengan syukur dan juga ketaatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ajar kami supaya kami terus menjadi pelaku firman yang setia dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah di sorga, dalam rangkaian doa-doa kami secara khusus, kami berdoa untuk Pelkat, Persekutuan Kaum Perempuan. Tuhan memberkati kaum ibu yang saat ini berkarya di rumah ataupun juga dalam pekerjaan yang mereka jalani saat ini. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat anugerah, sukacita, terlebih Tuhan senantiasa hadir dalam setiap pergumulan mereka. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau senantiasa memberkati kaum ibu kami supaya mereka juga tetap ada dalam penyertaan. Meskipun ada banyak kendala, tantangan, kesulitan, baik dalam hidup rumah tangga dan juga keluarga saat ini. Tapi kami boleh melihat penyertaan Tuhan selalu senantiasa hadir dalam setiap persoalan-persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pengurus Pelkat PKP, Tuhan memberkati. Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan, terlebih kesehatan yang terbaik, sehingga para pengurus dan juga anggota PKP tetap dalam kesehatian, kebersamaan, membangun relasi dengan sesama, bahkan membangun relasi dengan Tuhan. Kami yakin Tuhan hadirkan sukacita, damai sejahtera. Di tengah situasi pandemik saat ini juga, biarlah kaum ibu terus berkarya. Kaum ibu terus dimampukan Tuhan untuk terus menyaksikan kasih Yesus di tengah-tengah situasi yang sulit sekali. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah persekutuan kaum perempuan. Kiranya juga Tuhan hadirkan kekuatan dalam kehidupan mereka. Sebagai tiang-tiang doa, mereka terus hadir dan berperan untuk mendoakan bangsa ini, untuk mendoakan keluarga, rumah tangga, terlebih juga anak-anak. Kami yakin dan percaya Tuhan mampukan mereka untuk terus menjadi saluran berkat. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan kaum ibu, Pelkat PKP ke dalam tangan kasih Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Eklesia. Tuhan memberkati para presbiter, penatua, diaken, pendeta. Tuhan juga berkati kehidupan pelayanan mereka. Kami doakan juga pengurus ke-6 Pelkat, Tuhan juga memberkati komisi, tim kerja, panitia. Tuhan senantiasa memberikan kesehatian dan kebersamaan dalam pelayanan yang mereka tekuni saat ini. Kami berdoa secara khusus untuk pemilihan pengurus Pelkat di periode 2020-2022. Tuhan memberkati tim kerja yang ada. Tuhan mampukan mereka. Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan, terlebih kesehatan yang terbaik. Sehingga tim yang saat ini boleh terbentuk, Tuhan juga mampukan mereka. Dan kami yakin dan percaya pemilihan pengurus Pelkat PKP
PKB, bayangkan itu juga GP, lansia, PA dan PT, semua karena pertolongan Tuhan. Siapapun yang Tuhan utus, kiranya juga Tuhan berikan hikmat kekuatan, sehingga semua pelayan-pelayan Tuhan diberkati dan terus meneruskan pelayanan ini. Dan kami percaya juga Tuhan mampukan mereka, sehingga mereka juga menjadi saluran berkat. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit di rumah atau di rumah sakit, Tuhan juga memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk pergumulan ibu-ibu, yaitu anak-anak mereka yang saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19, proses belajar di rumah yang mungkin ada banyak kendala, tapi Tuhan juga memberkati semua orang tua, bahkan terlebih khusus kaum ibu, supaya mereka diberkati menjadi pendidik, dan Tuhan juga hadirkan kekuatan untuk mereka untuk terus mendidik anak-anak mereka dengan penuh sukacita, damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Secara khusus kami doakan untuk tim multimedia yang ada di Jemaat Eklesia, Tuhan berkati. Tuhan mampukan mereka, terlebih khusus Tuhan berikan kesehatan yang terbaik, sehingga mereka terus diberkati Tuhan dalam pelayanan. Terima kasih ya Bapa di sorga, inilah doa kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Ibrani 13 ayat ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk persembahan, mari kita menyanyi dari NKB 197 bait 1 dan 3. Besarlah untungku.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, di sore hari yang indah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan selalu baik kepada kami. Tuhan selalu memberkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini ya Bapa, Engkau memberi kesempatan untuk kami memberikan persembahan syukur. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Bapa. Biarlah persembahan syukur ini menjadi persembahan yang dapat melakukan dan menolong orang di dalam kehidupan mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk yang mengelolanya ya Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu, kiranya Tuhan memberkati sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kasih-Nya kita boleh bertemu kembali dalam ibadah daring Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Eklesia. Kiranya ibadah ini bisa mengobati rasa rindu kita dalam bersekutu bersama-sama, karena selama pandemi COVID-19 ini kegiatan-kegiatan kita menjadi terbatasi. Dan terlebih lagi, semoga ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari ibu-ibu, kita semua tetap bergumul dalam doa dan mohon dukungan ibu-ibu semua supaya ibadah PKP ini bisa dilakukan minimal 1 bulan sekali, walaupun mungkin dalam waktu atau beberapa saat ini hanya bisa melalui daring. Salam sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Merujuk petunjuk pelaksanaan pengadaan dan pembinaan calon pengurus pelayanan kategorial Pelkat, pelayanan anak dan persekutuan teruna pada waktu kedua tahun periode 2020 sampai 2022 akan dilakukan mulai tanggal 23 Agustus sampai 3 September 2020. Tahapan pemilihan akan dilakukan melalui luring dan daring. Yaitu melalui 1. Tahapan kesediaan calon. Mendata nama-nama yang bersedia menjadi pengurus dari setiap sektor pelayanan dan menanyakan kesediaan yang bersangkutan. Kedua, tahapan pemilihan. Khusus PLKPA dan PT, calon pengurus dipilih di antara para pelayan. Khusus untuk PLK PKP, pemilihan akan dilakukan secara daring, yang akan dikirimkan melalui link Google Form yang akan diisi oleh para ibu-ibu sekalian. Pemilihan dapat dilakukan pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 30. Link Google Form hanya dapat diakses oleh tim pemilihan dan hasilnya akan diinformasikan. Demikianlah petunjuk pelaksanaan pemilihan pengurus pelayanan kategorial Pelkat PKP. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita sama-sama berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita akan menyanyi dari nyanyian Gita Bakti 278, bait yang kedua. Hai umat Tuhan, celikanlah. Berkarya bersaksi
pujianmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.